Baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan alhamdulillah seperti janji Ali tadi kita akan membahas tentang tema kita jangan banyak gaya. Masya Allah ya. Bersama guru kita Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Dermawan dan Kang Rashid. Baik, ini memang kadang-kadang apa ya, hidup kalau nggak gaya, nggak sosialita ketinggalan. Iya. Terus kalau misalnya nggak gaya direndahkan. Kalau nggak kita punya apa gitu yang kita pamerin dianggap nggak keren atau nggak ditemenin. Nah, sementara di sini ada bilang jangan banyak gaya. Nah, ini seperti apa sih barometer kita boleh bergaya atau enggaknya itu seperti apa Kiai? Ya, terima kasih ya Pak Ali Zainal. Ya. Kang Rashid, kumaha damang Kang. Berkah kan. Berkahnya saya pisannya. Hapunten Kang, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dirahmati Allah, bunda-bundaku, ayahandaku yang berada di studio. Kita berdoa pada hari yang indah ini, semoga Allah selalu memberkahi kita walaupun kita tidak banyak gaya. Kenapa kok dilarang atau tidak diperbolehkan untuk bergaya tidak sesuai dengan kemampuan? Kalau yang mampu, it's okay, boleh-boleh saja, tapi jangan keterlaluan, akan menimbulkan kesombongan, ya Kang. Menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, akhirnya dia pongah congkak. Kalau seandainya, nih Bu, Ibu. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Gayanya luar biasa ini. Iya. Jadi kalau orang yang banyak gaya, ayah bundaku para pemirsa, seandainya kita punya rezeki 5, kemudian dipergunakan 5, impas dong. Impas. Cukup Kang. Jadi ada istilah break even point. Jadi titik impas gitu. Tapi kalau ada rezeki 5 kita pakai 4, sisa 1. Yang 1 buat sodakoh tuh. Infak sedekah jariah. Tapi kalau andai kata kita punya 5 dipergunakan 7, itu sudah lewat yang 2. Itu yang membuat pusing. Nah ini yang membuat satu tekanan hipertensi sehingga mencari kesana mencari kemari karena gaya. Sebetulnya pola hidup kita ini ringan deh. Cukup kita makan tempe, tahu, lalapnya ayam goreng. Itu mah enak Kiai. Itu mah enak banget Kiai. Enak banget ya. Enak banget ya Allah jadi lapar. Rawas pisan. Rawas pisan. Jadi kalau kita umpamanya 5 dapat rezeki, pengeluarannya itu jadi 7, ini yang membuat pusing kita yang 2. Makanya saudara sekalian, orang yang banyak gaya itu orang yang tidak pernah bersyukur akan nikmat yang sudah ada. Makanya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalan hidup ini melakukan yang terbaik, jangan menyerah. Kata siapa tuh? Kata Agus Dermawan kan begitu. Iya. Jadi orang-orang yang hidup bahagia itu bukan karena harta Kang. Kata Nabi, laisal ghina an kathratil arad. Innal ghina nafsi, bahwa orang yang kaya itu bukan orang yang banyak harta. Bang Ali, para pemirsa yang tersayang, bukan banyak duit. Belum tentu orang yang banyak duit tenang jiwanya. Tapi innal ghina nafsi, orang yang kaya itu kaya jiwa, kaya hati, kaya diri. Amin dong. Nah tentunya tidak lain adalah tingkatkan frekuensi iman dan takwa kita. Mudah-mudahan kalau itu sudah kita kuasai, lihatlah. Jadi unzur man asfala minkum wala tanzur ila man fawqakum. Lihat tuh apa orang yang ada di bawah tuh. Jadi jangan kita perbanyak gaya, ujung-ujungnya kita punya hutang nanti. Aduh. Nanti akan timbul stres. Setelah stres itu akan datang hipertensi, menimbulkan stroke. Stroke itu ada 2, hemorazik dan non hemorazik. Hemorazik itu pendarahan di otak bisa pecah, menimbulkan kematian. Tapi non hemorazik pendarahan nggak pecah, tapi menimbulkan hemiplegia atau hemiparesis.
hemiplegia atau hemiparesis, menimbulkan mati sebelah atau lumpuh. Ya Bang Ali. Jadi mudah-mudahan kita mensyukuri yang sudah ada. Nggak usah kita mengada-ada, akhirnya timbul kepusingan, itulah orang yang banyak gaya. Nggak usah, cukup satu gaya aja, gaya kupu-kupu, itu aja. Terbang sini, ada gaya bebas, ada gaya kupu-kupu, ada gaya katak, ada juga gaya batu. Nah itu cukup satu gaya saja. Begitu apa? Memang kadang-kadang ada slogan gini, yang penting apa ya, nggak apa-apa tekor, yang penting kesohor. Nah. Biar tekor asal nyohor. Nah ini yang nggak bener. Tekor nyohor itu biasanya saya Pak, orang Batavia. Betawi. Baik Kang Rashid, mungkin ada penambahan tentang hal ini. Memang kadang-kadang gaya ini apa sih yang harus ditinggalkan, dan tapi boleh nggak sih gaya seperti apa yang dibolehkan? Ya Mas Ali, Ki Agus izin, Ya, Bunda Ayahanda, pemirsa Cahaya Hati. Kalau dengar kalimat gaya itu suka identik dengan show off, ya kan? Sangat identik dengan itu. Gaya itu ada banyak gaya. Ada gaya di fashion kan, ada gaya di sosial media, bahkan ada gaya show off, dia punya kekayaan gitu. Nah punten sekali, biasanya gaya itu punya ekspektasi. Nah itu yang gaya itu punya ekspektasi. Kalau dia posting sesuatu tidak dikomen, sakit. Kemudian contoh kayak Agus punten ya, istri, Pah, bagus pakai kerudung hitam atau kerudung merah atau kerudung putih. Hitam lebih elegan mah. Keluar kerudung putih dia. Jadi dipilihkan dia atau marah karena tidak merasa diakui keberadaannya. Karena memang sifat jati diri manusia ada eksistensi, pingin diakui keberadaannya kan. Maka untuk supaya diakui keberadaannya dia memunculkan gaya. Gaya anak-anak, gaya dewasa, baby boomer itu. Tetapi punten, itu sih sifat naturalnya manusia. Caper ya, cari perhatian. Ya, caper cari perhatian. Namun punten sekali, bagaimana power caper itu diarahkan ke Allah. Allah Karim. Ya. Itu yang terbaik. Saya mencari perhatian Allah saja. Kalau dia mencari perhatian makhluk, kemudian tidak dikomentari, sakitnya tuh di sini. Bukan di sini gitu ya. Maka punten, kalau bergaya pamrih, siap-siap hatimu perih. Cakep. Ya Gus itu kan. Ya pamrih. Kadang dia bergaya suka bersyarat. Oke Pak, Mama pakai kerudung tapi beliin jam tangan. Oke, dia bergaya bersyarat. Kalau gayanya bersyarat, cintanya berkarat. Aduh, tajem tuh. Iya. Baik budaya. Nah, maka oleh karena itu kita dengarkan bagaimana agama membimbing tentang gaya. Fashion. Bagaimana betul ya Gus? Bagaimana agama membimbing tentang gaya? Nabi menyampaikan, tadi kita sudah menyampaikan tentang dasarnya marah. Man tawaddo'a rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati, maka Allah angkat dia menjadi sohor. Allah Karim. Tetapi dia tidak selebriti dunia, dia jadi selebriti langit. Akhirat, Masya Allah. Lebih abdulkah itu? Lebih dahsyat ya. Bunda ya betul ya. Jadi selebriti langit. Sayyidina Uwais Al-Qarni, seorang waliullah memberikan syafaat. Dia tinggal di Yaman gak terkenal. Tapi di langit terkenal. Nah oleh karena itu benar sekali, tawaduk sajalah. Nah lantas, bukankah Allah punya sifat al-jamil? Allahul jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tapi gunakanlah harta kekayaanmu demi keindahan. Contoh, gunakan pakaian terbaik ketika sholat Jumat. Ketika pakaian terbaik ketika berhadapan dengan tamu di rumah. Ketika dengan suami istri. Gunakan itu pahala. Jadi silakan berdandan, silakan bergaya. Tapi gayanya yang tawadu. Tawadu itu. Iya, Masya Allah ya. Low profile ya. Low profile. Humble. Baik ya, memang kadang-kadang kita kadang-kadang masih pengennya ditemenin gitu kan ya. Ini mungkin kita juga kembali lagi ke Allah aja, nggak usah peduli sama orang ya gitu kan. Mau ditemenin syukur nggak udah gitu kan. Gue kan ada yang gaya-gayaan. Kalau nggak gaya entah nggak naik sosialita kita gitu. Gak punya teman dijauhin. Gimana tuh Kiai? Kadang sekarang orang-orang kan ngeliatnya dari prestige-nya gitu. Iya. Kita kalau niat hidup karena Allah, sudah otomatis Allah yang akan mengangkat kita. Jadi gaya itu produk manusia Kang ya. Kalau manusia itu ingin dipuji, ingin diangkat, dia tidak tahu esensi hidup itu. Siapa yang mengangkat, siapa yang merendahkan. Adalah Allah yang maha segala maha.
Nah oleh karena itu para pemirsa, silakan Anda bergaya. Tetapi harus ada tujuan, motivasi yang pas. Kalau gayanya gaya yang positif, percaya. Contoh Kang tadi mengatakan silakan Anda bergaya. Maksudnya adalah kalau ke masjid Jumat gunakan sorbanmu. Terbaik. Gunakan aurat untuk ditutup. Atau menggunakan jubah atau gamis. Atau sunnah-sunnah yang dilakukan. Itu bukan gaya sebetulnya. Nah oleh karena itu mari sama-sama hanya satu. Apapun yang terjadi di muka bumi. Baik hidup kita maupun langkah gerak kita, bismillah, semua karena Allah. Tetapi Kang gaya itu Kang mungkin kadang-kadang orang yang menginterpretasikan. Iya, jadi kalau kita begini nih, oh gayanya itu tuh. Nah orang, padahal kita biasa saja. Ya, Akang gimana? Ya tadi betul Ki Agus, low profile itu. Iya. Dia punya uang 1 miliar, beli Mercy, dia memang ada uangnya. Ada uang. Wajar ya. Pas. Iya. Bener-bener. Sekarang dia Bukan gajinya sombong, bukan ada uangnya. Dia Nikmati. menggunakan uangnya Iya. di jalannya. Oh, Iya. bener-bener. Sip, cakep. Iya baik, Masya Allah ya, luar biasa ya. Karena memang dengan hidup sederhana, low profile tidak akan menyusahkan diri Kecuali kita. Kang nggak punya duit, beli Mercy Kang. Maksa. Atau beli sorry mohon izin, nggak punya rezeki, memaksakan diri, itu gaya namanya Kang, nggak boleh Kang, syukur aja Kang, amin dong. Amin. Iya baik. Baik, Masya Allah, terima kasih ilmunya guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Syam dengan ngaji. Yuk jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.